Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan, membayangkan rahasia daun basah serta ketukan yang berulang. Tidak ada kecuali bayang-bayangmu sendiri yang di balik pintu memimpikan ketukan itu, memimpikan sapa pinggir hujan, memimpikan. Oke, studio sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa, seorang guest star kita di Pekalongan. Pak Ribet Afandi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Kabar baik juga ya. Alhamdulillah Pak. Gimana nih Pak kesibukan dari pandemi sampai sekarang menuju new normal nih Pak? Kebetulan, di era pandemi ini saya akhirnya menjadi orang yang saya merasa sangat menyibukkan diri. Gitu. Merasa menyibukkan diri justru di rumah aja? Di rumah aja. Karena saya pikir gini, ketimbang gabut gitu kan, kalau istilah anak kerjaan zaman now kan gitu, ketimbang gabut mendingan ya saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Ya mungkin kecil-kecil tapi paling tidak itu bisa membuat kita jadi tidak stres, tidak bosen di rumah gitu ya. gitu. Meskipun untuk pengajar tetap jalan, mengajar sementara waktu kan pakai online. Ya plus minus lah ya kalau kuliah online gitu. Banyak yang menanyakan, banyak yang bertanya mengeluhkan bahwa kuliah online itu ternyata nggak efektif ya, dan memang betul kuliah online itu nggak efektif selama, nah ini tanda kutip ya, tanda kutip. Kenapa sih nggak efektif kuliah online gitu? Karena referensi antara dosen dengan mahasiswa tidak berimbang. Kalau misalkan referensinya sama, sepadan minimal itu pasti asik kuliah online. Gitu ya. Nah kalau untuk mengajar, kebetulan sastra Pak ya? Sastra. Kemudian menggunakan fasilitas online gitu ya, pakai digital gitu ya. Yeah. Terus yang diajarkan apa Pak? Kebanyakan kalau sastra kan lebih banyak praktek ya, misal baca puisi atau enggak juga. Enggak harus. Oh. Justru ketika belajar sastra itu kita belajar tentang kehidupan. Wow. Ini berat ini. Dalam nih kayaknya. Ya, karena gini. Ketika kita membaca karya sastra, sebenarnya kan membaca pengalaman orang. Betul. Misalkan membaca puisinya Rendra, maka kita sedang belajar tentang apa sih yang sedang dipikirkan Rendra ketika nulis itu. Ada peristiwa apa di balik puisi itu. Terus kemudian kita akan belajar sejarah juga di situ. Kita akan belajar tentang filosofi kehidupan yang ideal. Itu bagaimana? Oke. Kayak dibedah gitu Pak? Iya. Jadi tidak cuma baca puisi bagaimana mengekspresikan, itu mah lomba. Oke. Terus tujuannya apa Pak kita seperti itu Pak? Tujuan pembelajaran sastra sebenarnya membuat kita itu diperkaya dengan pengalaman-pengalaman estetis, gitu kan? Karena hidup kalau tidak tidak diisi dengan kesenian, pasti seseorang akan merasa kering. Betul. Dalam apapun ya. Bahkan beragama juga begitu. Ya sedikit ngulik nggak apa-apa ya. Karena saya sesungguhnya ketika melihat Pekalongan secara keseluruhan, kehidupan masyarakatnya kan sangat religius. Betul. Cuman belum cukup basah. Basah ini maksudnya apa nih? Ya itu tadi, pengkayaan akan dunia seninya masih belum cukup. Masih terlalu lempeng gitu? Iya. Soalim gitu. Saya nggak mau pakai. Oke. Iya. Sengak banget nggak sih? Nggak sengak juga sih. Tapi bukan soalim atau bagaimana ya. Sebenarnya kan kita hidup itu mengalir aja gitu loh. Tapi kalau alirannya itu bagus, seperti air sungai itu, ketika kita bisa menikmati alurnya, jadi enak. Gitu ya. Penggambarannya seperti apa Pak? Kalau bisa dianalogikan nih, misal saya orang Pekalongan dengan image religinya yang kuat gitu ya. Apakah saya harus selalu pakai sarung, harus pakai baju koko seperti ini? Menunjukkan image bahwa saya ini orang Pekalongan yang alim, yang santri. Kalau saya enggak, sarung itu adalah fashion bagi saya. Bukan simbol agama. Bukan. Saya memaknainya itu.
Dulu saya nggak suka pakai sarung. Oke. Bener. Saya lebih suka pakai celana pendek, pokean gitu Pokean, ya. Istilah kita ya. Terus kemudian mulai kenalan dengan sarung itu ketika mulai ada sarung batik itu kan, mulai diproduksi luas. Nah itu saya mencoba dan kemudian ternyata enak ya. Enak ya. Wah, adem gitu ya, streaming. Akhirnya menjadi kebiasaan dan bagi saya itu adalah passion. Jadi terlepas dari atribut agama ataupun apa, saya mencoba memaknainya itu. Gitu ya. Jadi ketika saya kemana-mana dengan bersarung batik Pekalongan itu menjadi identitas. Oh itu pasti orang Pekalongan. Gitu loh. Ya. Itu menunjukkan kebanggaan. Betul. Dan kalau Pak Arifin ini kan dosen ya di salah satu universitas Pekalongan. Itu kalau ngajar juga stylenya seperti ini? Ya enggak juga sih. Enggak juga ya. Kadang. Rambut tetap gondrong gitu. Oh rambut gondrong pasti. Pasti. Syal tetap pakai. Syal ya. Artinya memang nggak bisa lepas dari image itu Pak ya? Ya. Udah kuat banget ya. Kecuali kalau pas kelas malam gitu, mengisi kelas malam itu kan saya sudah di rumah dulu, sudah pakai sarung, males salin gitu. Akhirnya ya sudah berangkat itu pakai sarung. Gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman saya di Facebook. Seandainya Pak Ribut potong rambut, kira-kira mau nggak? Potong pendek cepak gitu kayak saya. Saya pernah potong pendek dan itu jadi culun. Tahun berapa? Awal kali aku masuk ke universitas, jadi mulai masuk jadi dosen. Masih culun-culunnya. Menyesuaikan diri lah. Istilahnya, wah ini orang baru masa sih sudah gitu. Jadi saya potong pendek jadi lucu. Terus disaranin sama ibu saya, kamu kalau potong pendek nggak bagus, mendingan kamu gondrong aja. Oh malah orang tua yang nyaranin dia. Tapi kalau untuk teman-teman ini dosen gitu? Iya ada lah ya yang bukan nggak suka tapi kurang tepat kritik dan macam-macam. Tapi bagi saya ya saya begini, terimalah saya dengan apa adanya. Belum terima karepmu, orang terima karep kita. Iya. Gitu ya. Saya lebih nyaman dengan saya seperti apa adanya. Ya kalau saya melihat secara pribadi, mungkin melihat Pak Arifin ini sebagai seorang seniman ya Pak ya. Meskipun profesinya banyak, dosen iya, penyiar iya, YouTuber juga ya. Kemudian di bidang seni juga hampir semua kegiatan seni juga dijalankan gitu Pak ya. Nah kalau berbicara mengenai kesenian nih Pak, khususnya di Pekalongan, pandangan Pak Arifin seperti apa Pak? Kesenian Pekalongan belum menjadi ekonomi kreatif itu yang paling pasti. Meskipun Pekalongan sebagai kota kreatif dunia gitu. Betul. Mestinya kesenian, kalau kita ngomong tentang ekonomi kreatif kan ini sudah eranya ekonomi kreatif kan. Harusnya dunia kesenian berkembang di ranah itu. Bukan dalam arti mengkomersilkan secara memposisikan seni secara rendah gitu. Kadang-kala ini ada beberapa teman seniman yang merasa ketika karya seni itu dikomersilkan itu merendahkan harkat martabat seni ya. Enggak juga. Idealisnya hilang gitu ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Saya pikir harus berimbang. Gitu ya. Kalau kesenian, karya seni misalkan, karya seni itu tidak sampai terjual, sampai laku di pasaran. Lah buat apa jadi seniman? Nah itu. Apa kendalanya ya? Maksudnya gini, kalau di Jakarta kan mungkin seniman tuh kaya-kaya Pak ya, secara materi ya. Artis kita tahu lah ya, sekali show, sekali main sinetron berapa tarifnya. Kalau di Pekalongan justru bahkan nggak ada gitu. Ada banyak faktor. Yang pertama faktor internal dari seniman itu sendiri, pelaku-pelaku seni. Saya pikir melihat seniman-seniman Pekalongan itu masih cenderung belum bisa menunjukkan bahwa mereka layak untuk dihargai secara kualitas dan secara ekonominya ada. Terus faktor eksternalnya adalah belum muncul orang-orang yang mau mendanai produk kesenian, yang memprodusernya itu ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan dua-duanya itu ada, aku yakin dunia kesenian Pekalongan bisa Pak. Punya potensi yang bagus. Sangat bagus sebenarnya. Cuman memang
Nah ini kendalanya di sini. Kesenian di Pekalongan masih dikesampingkan karena faktor yang berikutnya adalah faktor yang berlapis ya sebenarnya, termasuk di dunia pendidikan. Kesenian itu belum menjadi salah satu arahan atau anjuran di dunia pendidikan untuk bisa dikembangkan. Gitu ya, belum bisa dijadikan kurikulum gitu ya Pak ya. Oke. Misal gini, kita ngomong batik, Elisa, ya kan? Ya. Ini menarik. Batik itu di Pekalongan seni atau bisnis? Bisnis ya. Tapi dia bermula dari seni, karya seni gitu kan. Nah, kenapa makanya ketika trademarknya adalah bisnis, maka seni batik dilihat sebagai barang jualan saja. Padahal kalau misalkan ada loh seniman-seniman batik Pekalongan yang luar biasa, misalkan saya sebut nama aja Pak Sapuan, Mas Dudung, gitu kan. Mas Dudung ya kan. Mereka karya-karya batiknya luar biasa. Usun ya generasinya. Bahkan karena dia tidak membisniskan itu, atau mungkin punya cara lain, gitu kan, yang bisnis sendiri, yang karya seni sendiri. Ketika yang karya seni itu dipamerkan, itu bisa laku mahal. Betul. Nilai jualnya lebih tinggi ya Pak ya. Iya, Pak Sapuan aja sampai 300 juta. Iya. Satu helai batik. Pak Dudung juga sama. Bahkan ada beberapa kolektor yang khusus memesan batik-batiknya beliau. Nah, maka kita harus belajar pada mereka. Kenapa kok bisa? Ada apa? Faktor apa? Nah itu kan. Harus belajar dari situ Pak ya. Nah, seniman-seniman Pekalongan harus belajar di wilayah itu. Jangan kemudian hanya sebatas pingin golek panggung. Enggak, bagi saya panggung itu seperti toilet, seperti yang sempat saya singgung di channel yang lain juga. Nggak usah saya sebut. Itu saya ngomong bahwa dunia panggung itu seperti toilet. Nikmat ketika kita memang bisa menikmati di atasnya, memang sedang kebelet. Tapi kalau sudah selesai, apalagi yang mau kita banggain? Oh gitu. Nggak ada. Kalau seperti itu berarti industrinya apa Pak? Kalau seni itu Pak? Industrinya jelas industri hiburan kan. Seni kan sebenarnya harus masuknya ke sana. Salah satu harus menghibur ya. Medianya bebas. Kan gini. Seni kan sebenarnya sebuah bentuk komunikasi dengan cara artistik yang estetik, dikemas dengan rupa. Nah, jadi titik ukurnya adalah apakah karya seni itu bisa dikomunikasikan kepada masyarakat atau tidak. Kalau tidak bisa dikomunikasikan, maka masyarakat tidak bisa menerima. Nah, saya melihat bahwa teater di Pekalongan misalkan, itu sebenarnya dunia yang potensi yang luar biasa, karena penikmat teater di Pekalongan itu banyak. Ada ya? Ada banyak. Penikmatnya banyak sekali. Ketika sekali pentas itu sebenarnya banyak. Pernah saya bikin pentas teater itu, drama itu, sampai tiket terjual 562 tiket. Berbayar? Berbayar. Itu kita... Berarti responnya bagus ya Pak? Sangat. Dari segi animo masyarakatnya ya? Iya, tinggal kemasannya aja sih. Tema yang mau kita usung apa, bagaimana mengemasnya, terus alur cerita yang akan kita bikin itu seperti apa. Nah, kita harus membaca pasar juga. Artinya masyarakat punya kecenderungan di mana. Kita nggak bisa memaksakan bahwa ini harus idealis seperti ini. Wah, kalau idealis melulu, siapa yang akan melihat? Gitu loh. Betul. Jadi ya seorang seniman harus bisa menjadi seorang bisnis menurut saya. Oh, tetap harus punya apa ya? Katakanlah dia punya nilai dagang gitu. Iya. Tapi bukan nilai dagang untuk ini loh ya. Komersil secara komersil yang delay gitu loh. Komersil yang delay itu sih gitu. Komersil yang norak gitu loh. Komersil yang maksudnya gini. Mas Sujiwo Tejo misalkan, kakak saya, kakak kelas saya, Mas Tejo, lagu-lagu yang dia bikin sebenarnya kan lagu-lagu yang sulit untuk bisa diterima di telinga oleh orang banyak. Tidak kebanyakan orang bisa menerima. Tetapi ketika dia kemas demikian rupa, kok bisa ya? Kita bisa menikmati itu. Iya ya. Iya kan? Betul. Saya salah satu orang yang menikmati, bisa menikmati. Makanya itu fenomena.
Mas Tejo itu fenomena seniman yang sangat idealis, tapi di satu sisi dia bisa jualan. Punya nilai jual ya, secara personal ataupun secara karyanya itu sendiri ya. Pernah baca bukunya Mas Tejo yang novel apa itu, novel bergambar itu, yang judulnya apa, Serat Tripomo. Ya. Itu saya dapat itu dikirimi beliau. Tak pikir kan novel bergambar pasti gambarnya bagus. Itu gambarnya nggak ada. Coret-coretan nggak genah gitu. Ya. Tapi ya itu tadi laku, gila kan? Karena secara brandingnya dia udah kuat, Pak. Itu tadi seniman harus bisa membranding diri sendiri ya. Personal brandingnya sudah bisa dibangun ya dari awal gitu, Pak. Iya, makanya kan seorang seniman harus bisa bermain seni di wilayah dagang. Di wilayah dagang. Apakah itu perlu support ataupun dukungan dari pemerintah atau sponsor atau swasta? Itu omongan yang sudah masa lalu saya. Iya sih sebenarnya, memang harus dibahas ya, Pak. Iya, tapi menurut saya sudahlah. Nggak harus bergantung sama itu gitu. Nggak harus. Orang-orang yang besar, nggak harus contohnya kan yang besar-besar. Iya, kan? Iya. Karena aku belum gede. Nggak gede. Orang-orang yang besar, Mas Rendra, apakah pernah didanai oleh pemerintah? Malah dia itu ketika Orde Baru sering ditendang sama Orde Baru. Oh ya, justru ya, kan? lebih banyak ditentang. Mas Gunawan Muhammad, apakah beliau itu bersinergi dengan pemerintahan? Semua orde dia tolak. Mas Tejo juga selalu kritis. Justru sebaliknya ya, malah nggak yang merapat ya. Iya. Betul. Kalau mau bikin kontroversi yang cerdas, yang elegan gitu. Ya? Elegan sekalian. Kita kan lucunya gitu. Mentang-mentang seniman mau bikin kontroversi, tapi wagu gitu. Ngeprank gitu ya. Asik banget. Iya. Tapi belakangan minta dukungan dari pemerintah, minta sumbangan untuk pementasan atau apa. Saya pikir ini bukan waktunya itu. Artinya gini, Pak, maksudnya dengan seperti itu, apakah kita tidak harus berhubungan dengan pemerintah atau seperti apa? Berhubungan itu banyak ya, konteksnya ya. Berhubungan itu kan bisa jadi kita menjadi pengkritik pemerintah pun sebenarnya kita sedang berhubungan. Justru itu bahasa cinta yang paling mendalam adalah kritik. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh seniman-seniman, hampir bisa dikatakan minim kritik dari seniman di Pekalongan itu. Dan kritiknya terbatas pada wilayah dirinya sendiri, bukan kritik secara umum. Misalkan masyarakat, bagaimana nasib masyarakat dan yang lain-lain. Nah, kritik sosial itu lewat karya seninya itu bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Kalau kita lihat, Pak, misal di kota-kota yang seninya tinggi gitu ya, kayak Jogja, Bali, itu kan pemerintah bersinergi, Pak, dengan para seniman, Pak, di situ, Pak. Sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga ya. Gini, kalau saya melihat di Jogja itu sebenarnya senimannya kritis. Senimannya yang kritis. Sangat kritis banget. Terhadap pemerintahnya. Tetapi justru karena kritisnya, akhirnya pemerintah di sana, piye carane ini kemudian disengkuyung bareng-bareng. Ikuti keinginan para seniman. Akhirnya kan seniman tidak berdiri sendiri, tetapi seniman menjadi wakil dari masyarakat. Ya harusnya seperti itu ya. Dan di Pekalongan belum ada yang berani seperti itu. Belum. Termasuk Pak Arifin? Belum. Saya tidak mau mengatakan saya sudah enggak, belum. Karena susah juga kalau di Pekalongan itu kompleks. Masyarakatnya disuruh melek juga susah. Betul ya. Tidak menyalahkan sih, tetapi realitanya begitu. Kenapa takut, Pak? Bukan takut sih. Sebenarnya sudah sering saya bikin kritik-kritik semacam itu. Tetapi ketika saya tawarkan ke masyarakat, masyarakatnya cuek aja tuh. Responnya kurang bagus. Ya, kalau ke pemerintah sendiri juga responnya sama, nggak disikapi dengan solusi atau lebih yang cuek aja lah, nggak penting gitu. Saya melihat Pekalongan itu budayanya luar biasa unik. Uniknya adalah bahwa setiap individu membawa dirinya sendiri. Belum ada satu individu yang membawa perhatian kepada banyak orang. Sangat sedikit. Komunitas-komunitas pun hanya setia pada komunitas mereka sendiri. Belum bisa bersinergi.
Gitu ya. Akhirnya jenengan secara ofisial memproklamirkan dirinya sebagai para bajingan. Sebagai bentuk itu. Iya. Itu protes. Protes ya? Protes sebenarnya para bajingan. Artinya udah deh, kita mau ngomong apa aja sebenarnya percuma. Toh pada dasarnya kita itu sebenarnya membawa kepentingan kita masing-masing, bukan membawa kepentingan bersama. Itu sebenarnya. Intinya itu. Makanya kemudian, yuk kita ngaku sebagai bajingan bareng-bareng gitu loh. Gitu ya. Yang disayangkan ini Pak ya, kan Pekalongan kota kreatif. Iya. Dunia lagi ya. Oh ya. Bener nggak? Kan? Tapi kalau orang datang ke sini kan tanya Pak, saya kan pelaku pariwisata nih kebetulan. Banyak tuh tamu-tamu saya ke sini, Mas. Kreatifnya di mana ya? Batik, kalau batik kan tadi lebih ke industri ya, bisnis ya, komersil. Nah, harusnya kan kalau seni kita datang, mural-muralnya banyak di setiap jalan. Gitu. Itu gimana? Kan gini, saya dapat bocoran kan begini. Kota Kreatif Pekalongan itu didukung oleh folk art. Folk artnya ya? Kesenian rakyat. Tapi bener nggak sih? Makanya. Folk artnya yang mana? Saya juga bingung jawabnya Pak. Iya. Kalau kesenian rakyat, harusnya kuda lumping, sintren, rodat, apapun itu hidup ya. Ini hampir nggak ada ya. Kecuali kalau ada event aja kan, nggak yang setiap hari. Misal, ya kayak di Jogja misalnya kita sering ke sana gitu ya. Iya. Pokoknya di sisi mana? Selalu ada ruang buat mereka untuk bisa tampil di situ. Gitu. Oh iya, saya sempat main 2-3 kali kan. Saya main di Ngayog Jazz bersama teman-teman Sogan itu. Saya merasakan memang atmosfernya luar biasa di Jogja. Sekalipun event itu komersil banget gitu kan. Tapi semua masyarakat di desa itu menikmati. Dan itu terlibat masyarakat di melibatkan warga sekitar masyarakat situ ya. Jadi masyarakat itu dibolehkan bikin stand di rumahnya masing-masing. Keren. Jadi ada yang bikin foto booth, ada yang bikin jualan makanan tradisi, terus ada yang sewain kuda atau terserah. Betul gitu deh. Dan itu yang mengelola masyarakat desa. Nah, untuk event Ngayog Jazz-nya memang melibatkan IO lah, seperti itu ya. Nah, relawannya adalah mahasiswa. Keren. Itu 5 panggung loh dalam satu hari itu. Itu yang di mana berarti lokasinya? Itu biasanya pindah-pindah. Prambanan maksudnya? Enggak, pindah-pindah. Bergantung dari desa mana yang mau. Oh gitu ya? Lebih ke desa-desanya. Desa-desa. Karena memang yang ditonjolkan adalah kearifan lokal itu. Satu kearifan lokal, dan itu menjadi suatu ketika akan jadi destinasi gitu loh. Oh, nangkep ya. Keren. Makanya, saya 3 kali dengan desa yang berbeda-beda, dengan warna yang berbeda, atmosfer yang beda-beda, dan seniman desa di situ semua dibawa untuk mengisi acara itu. Nah, keren tuh. Intinya berarti seni ini juga harus kita mengedukasi masyarakat sekitar agar setiap orang itu sebenarnya punya jiwa seni, Pak ya. Ya. Saya mungkin bukan seniman, tapi saya pasti punya jiwa seni. Pasti. Nah. Minimal kan pernah nyanyi di kamar mandi. Itu kan seni kan? Iya. Bernyanyi, ya kan, nari, karate ataupun itu kan bagian dari seni. Ada nggak sih Pak rencana ke depan sebagai seorang seniman itu turun langsung ke masyarakat, kemudian mengedukasi tentang seni itu sendiri? Sebenarnya sudah saya lakukan, cuman memang skupnya masih terbatas, wilayahnya masih sangat terbatas. Ada anggapan pesimis kan ngomong soal seni di Pekalongan. Betul. Termasuk ibu saya dulu juga pesimis. Emang kamu bisa hidup dari kesenian gitu. Bilang gitu Pak? Iya. Waktu saya milih jurusan untuk kuliah waktu itu, saya milih sastra Indonesia aja sudah disalahin waktu itu. Jadi kan ibu saya tanya, kenapa milih sastra Indonesia, kok nggak yang lain? Saya jawab, ya Bu, yang jurusan hukum, ekonomi, teknik aja yang nganggur juga banyak kok. Nah ibu saya jawab gini, lah iya, yang jelas-jelas aja pada nganggur, lah apalagi kamu?
Masuk akal sih. Iya. Nah, akhirnya gila kan? Ya bener. Terus aku tetap beralasan ngeles lah ya. Terus saya ngelesnya gini. Ya sekolah itu kan bukan untuk mencari pekerjaan, Bu. Yang namanya sekolah itu kan untuk mencari ilmu. Nah, ilmu itu kan bekal untuk bisa kepuasan batin. Yang saya cari adalah itu aja. Soal nanti jadi apa itu nantilah. Ini Pak ya, seni ini sudah kayak semacam passion seorang Ribut Ahwandi ya? Mungkin begitu, karena mungkin darah saya dari awal memang kalau ibu saya dulu suka baca puisi, terus om saya dulu suka main musik, bahkan bikin grup pengamen di Landung Sari. Oh iya? Grup orkes gitu. Terus kalau dari bapak, eyang saya ada yang dalang, ada yang sinden. Iya. Dari nenek moyangnya udah ini. Iya. Bule saya malah penari. Oke. Pak, saya mau tanya tapi jangan tersinggung ya Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Nggak ada yang harus disinggung. Jadi nggak ada yang harus disinggung. Apakah seorang seniman harus awut-awutan Pak? Enggak juga sih. Tapi image-nya selalu gitu Pak ya? Seniman tuh identik dengan gondrong, jarang mandi, bajunya itu aja.